terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Puan Maharani pasrah Ganjar Pranowo ditunjuk Megawati calon presiden tahun 2024. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan bekas Menteri Sosial merasa jabatannya sudah tinggi dari semua pejabat yang menjadi saingannya dalam pemilu tahun 2024. Pihak yang mencalonkan sebagai calon presiden antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Anies Baswedan mantan Gubernur DKI, Erick Thohir Menteri BUMN, dan juga Puan Maharani Ketua DPR, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah secara tidak langsung sudah melakukan kampanye langsung dengan mendirikan baliho di pinggir jalan yang dilalui mobil, sepeda motor, pejalan kaki dengan harapan agar dipilih warga masyarakat. Mengingat elektabilitas Puan Maharani sangat rendah, hanya berkisar 2% dibandingkan elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 36%. Berdasarkan elektabilitas Ganjar Pranowo tinggi, maka Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penunjukan Ganjar Pranowo calon presiden RI, Puan Maharani pasrah atas penunjukan Ganjar Pranowo calon presiden, karena hal itu kewenangan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sifat pasrah Puan Maharani perlu dipuji, tidak ngotot ditunjuk Megawati calon presiden, apalagi Puan Maharani anak kandung Megawati. Puan Maharani sudah berusaha sekuat tenaga melakukan kampanye agar mendapat dukungan masyarakat, tetapi hasil elektabilitasnya Puan Maharani tetap rendah, hanya sebesar 2%. Tidak ada yang perlu disesali, hanya harapannya dalam pemilu nanti Ganjar Pranowo memenangkan pemilu tahun 2024 demi berkibarnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo dapat menyisihkan lawan-lawannya guna terpilihnya Ganjar Pranowo selaku Presiden RI. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI merasa jabatannya sudah tinggi dari semua pejabat yang menjadi saingannya, maka dia mendaftarkan sebagai calon presiden dalam pemilu tahun 2024. Pihak yang mencalonkan sebagai calon presiden antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Erick Thohir secara tidak langsung sudah melakukan kampanye dengan mendirikan baliho di pinggir jalan yang dilalui banyak mobil dan sepeda motor, pejalan kaki dengan harapan agar dipilih warga masyarakat. Mengingat elektabilitas Puan Maharani sangat rendah, hanya berkisar 2% dibandingkan elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 36%. Berdasarkan elektabilitas Ganjar Pranowo tinggi, maka Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penunjukan Ganjar Pranowo calon presiden RI, Puan Maharani pasrah atas penunjukan Ganjar Pranowo calon presiden, karena hal itu kewenangan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sifat pasrah Puan Maharani perlu dipuji, tidak ngotot
ditunjuk Megawati calon presiden. Apalagi Puan Maharani anak kandung Megawati tersebut. Puan Maharani sudah berusaha sekuat tenaga melakukan kampanye agar mendapat dukungan masyarakat. Tetapi hasil elektabilitasnya Puan Maharani tetap rendah, hanya sebesar 2%. Tidak ada yang perlu disesali. Hanya harapannya dalam pemilu Ganjar Pranowo memenangkan pemilu tahun 2024 demi berkibarnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo dapat menyisihkan lawan-lawannya guna terpilihnya Ganjar Pranowo selaku Presiden RI, dan nanti apa yang dikehendaki Megawati Soekarno Putri dapat terpenuhi, yaitu terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai sebagai Presiden RI, sehingga Partai Demokrasi Indonesia berlanjut terus berkibar namanya di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.